teman-teman, perkenalkan nama aku Suci Nabila, aku dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Nah, di sini aku mau ngasih tahu teman-teman nih, apa sih yang namanya literasi digital. Oke, di video ini aku akan bahas literasi digital itu apa. Tit. Nah, literasi digital adalah kemampuan kita dalam menemukan, mengevaluasi, membuat, dan yang terakhir mengkomunikasikan informasi dalam bentuk digital. Nah, bagaimana sih maksudnya? Yang pertama adalah menemukan. Ketika kita menemukan sebuah informasi nih yang belum valid, yang kita tidak tahu kebenarannya, mungkin dengan konteks video pendek. Nah, ketika kita mendapatkan itu, kita sebagai mahasiswa harus bijak dalam mengevaluasi. Kita evaluasi nih, apa benar berita ini benar atau tidak, atau hanya sepenggal potongan video saja yang tidak jelas kebenarannya gimana. Nah, setelah kita mengevaluasi, ketika kita sudah mendapatkan data yang valid, kita sudah mendapatkan video yang aslinya, nah kita bisa dengan membuat ulang. Kita buat ulang nih, informasi yang benar itu gimana gitu. Nah, ketika kita sudah membuat, kita sudah merancang dengan sedemikian rupa dalam bentuk yang memang benar sebenar-benarnya, maka setelah itu kita mengkomunikasikan informasi itu ke dalam bentuk digital. Nah, dalam bentuk digital gimana? Kita banyak nih platform untuk kita para mahasiswa untuk mengkomunikasikan semuanya, seperti TikTok, IG, Twitter, Facebook, dan masih banyak lagi. Jadi, kita sebagai mahasiswa juga diuntungkan nih oleh literasi digital, karena literasi digital membantu kita dalam melakukan riset, menelusuri sumber-sumber ilmiah, serta kita juga bisa berkolaborasi dalam platform e-learning. Apa sih manfaatnya di dunia pekerjaan gitu, di dunia profesional? Nah, literasi digital ini juga bermanfaat nih untuk mendapatkan informasi data ataupun membangun reputasi online kepada pihak lain gitu. Jadi literasi digital sangat bermanfaat untuk kehidupan kita yang berkelanjutan. Nah, yang tadi kita sudah membahas tentang pengertian literasi digital nih. Di sini aku mau kasih tahu teman-teman tentang dua alat yang bisa membantu teman-teman dalam membuat tulisan, yaitu yang pertama similarity check dan Mendeley. Apa sih similarity check dan Mendeley ini? Nah, yang pertama similarity check ini adalah kemampuan dia bisa mendeteksi kemiripan suatu tulisan yang teman-teman buat. Ketika teman-teman membuat suatu tulisan, pasti tidak mungkin kita hanya bisa mengcopy paste dari karya orang lain. Pastinya kita harus mengolah kata-kata tersebut dengan argumen kita. Nah, jadi dengan adanya similarity check ini, dia bisa melihat nih, apakah ada kemiripan dari tulisan teman-teman ke karya orang lain. Jadi ada nggak yang sama gitu. Jadi ini agar bisa menghindari kita dari plagiarisme gitu. Nah, sedangkan Mendeley ini apa? Mendeley ini sebuah aplikasi yang bisa membuat citasi dan membuat daftar pustaka. Ini sangat mempermudah teman-teman nih untuk membuat sebuah tulisan, dan juga bisa mempermudah kita dalam membuat tugas skripsi atau tugas makalah gitu. Jadi dengan Mendeley ini kita sangat teman-teman mengambil kutipan dari siapa, kita tinggal masukkan aja ke Mendeley ini. Jadi di dalam makalah teman-teman tersebut kita tinggal masukin aja tuh di bagian makalah. Nah, nanti setelah itu kita tinggal masuk ini daftar pustakanya, dan situ otomatis. Jadi ini kita sangat dipermudah oleh Mendeley, karena saya sendiri juga merasakan manfaatnya Mendeley sangat-sangat bagus. Nah, di sini aku juga mau membahas tentang mengakses informasi akademik secara efektif. Aku punya 3 nih alat utama yang bisa teman-teman akses.
Yang pertama adalah Google Scholar. Yang paling mahasiswa tahu adalah Google Scholar pastinya. Karena di sini teman-teman banyak banget bisa mendapatkan jurnal atau buku. Dan teman-teman pasti sering banget nih mensitasi jurnal dari Google Scholar. Nah, yang kedua ada ResearchGate. ResearchGate ini adalah jejaring sosial peneliti untuk berbagai publikasi dan diskusi. Yang ketiga itu ada dia namanya Perpusnas Digital. Nah, Perpusnas Digital ini apa? Perpusnas Digital adalah perpustakaan Indonesia yang berbentuk digital, yang dia berbentuk e-book. Nah, nanti teman-teman bisa nih buat akun di Perpusnas. Nah, jadi teman-teman bisa nih minjem buku dalam bentuk digital gitu. Jadi kita sangat dipermudah nih oleh literasi digital. Jadi semua bisa kita akses kapanpun dan dimanapun. Nah, yang terakhir nih teman-teman, aku mau membahas tentang mengelola informasi dengan AI. Teman-teman pasti nggak sih yang namanya AI? AI ini adalah kecerdasan buatan yang mana kecerdasannya itu meniru dari manusia. Jadi AI ini pasti masih banyak juga salahnya. Bahkan ketika kita menggunakan AI, nggak jarang pastinya AI ini salah mengartikan apa yang kita maksud. Jadi dia tuh memang belum sempurna banget bisa membantu kita, tapi dia ini alat agar bisa mempermudah ya teman-teman, mempermudah kita dalam mengerjakan tugas. Jadi bukan kita harus mengcopy paste banget nih apa yang dikatakan AI, karena AI juga belum tentu benar. Karena aku ngerasain sendiri sih, AI ini benar-benar nggak 100% valid. Karena waktu aku ulangan ternyata apa yang aku maksud dan apa yang dimaksud AI itu berbeda, dan di situ ada kayak miskomunikasi. Nah, itu juga salah satu tantangan sih, miskomunikasi antara kita dan antara AI itu sangat berpengaruh banget gitu. Nah, dampak positif dari AI ini apa sih gitu? Nah, dampak positifnya adalah mempercepat kita dalam melakukan riset nih. Ketika kita membutuhkan sebuah data, AI mempercepat kita dalam mencari data-data tersebut. Nah, yang kedua adalah membantu kita dalam pembelajaran individu. Ketika kita ingin belajar sendiri, AI juga bisa membantu kita dalam melakukan sebuah pencarian apa yang ingin kita lebih tahu tentang sesuatu gitu. Nah, tapi kita sebagai mahasiswa harus bijak menggunakan AI ini teman-teman. Kita tidak boleh sembarangan menggunakannya hanya untuk mengcopy paste tugas-tugas teman-teman ini. Jadi kita harus menjadi pengguna teknologi yang bijak, cerdas, dan kritis. Maka dari itu, mari kita mengasah literasi digital untuk masa depan yang lebih baik. See you guys, terima kasih.